Welcome to Bethlehem Bible Talk. Awali hari ini dengan firman Tuhan dan teruslah berjalan bersama Yesus. Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Kita masih terus membahas kitab Amsal dan hari ini kita akan berbicara tentang belajar dari kehidupan binatang. Tuhan Yesus pernah mengatakan bahwa kita perlu belajar akan ketulusan dan kecerdikan dari merpati dan ular. Di dalam Amsal 30 ini ada beberapa hal yang kalau dibaca sekali saja mungkin terasa sangat dangkal artinya. Tetapi sewaktu kita merenungkannya, ada maksud dalam tulisan ini. Oleh sebab itu mari kita renungkan ayat-ayat ini bersama. Ada 4 binatang yang terkecil di bumi, tetapi yang sangat cekatan. Semut, bangsa yang tidak kuat, tetapi yang menyediakan makanannya di musim panas. Pelanduk, bangsa yang lemah, tetapi yang membuat rumahnya di bukit batu. Belalang yang tidak mempunyai raja, namun semuanya berbaris dengan teratur. Cicak yang dapat kau tangkap dengan tangan, tetapi juga ada di istana-istana raja. Pertama, belajar dari semut. Semut adalah binatang yang lemah, tidak kuat, tetapi mereka punya hikmat. Mereka tahu musim dingin akan datang, dan mereka rela mempersiapkan gudang makanan di musim panas. Di mata orang barat, masyarakat Tionghoa dianggap sebagai masyarakat semut, rajin dan selalu bekerja mencari uang. Belajarlah dari semut. Kalau ada pekerjaan atau pelayanan, mari kita bersama melakukannya. Jangan berkata, itu kan tugasnya majelis, itu kan kewajibannya hamba-hamba Tuhan. Untuk apa mereka kita pilih? Kalau kita punya prinsip demikian, maka gereja akan sulit untuk bertumbuh. Semut juga punya semangat kerjasama untuk mengantisipasi masa depan, sehingga mereka dapat bertambah semakin banyak dan tidak mudah untuk dimusnahkan. Amsal berkata, janganlah menjadi orang malas yang selalu tidur. Tidur tidak salah, karena itu kebutuhan manusia. Akan tetapi tidur pada waktu orang lain bekerja, itulah yang salah. Kedua, belajar dari pelanduk. Pelanduk adalah binatang yang lemah, tetapi mereka tidak menyerah begitu saja. Budaya mereka adalah membangun rumahnya di atas bukit-bukit batu, di tempat yang sulit, yang keras. Mungkinkah kehidupan kita yang lemah ini bisa mempertahankan hidup yang berharga ini? Sangat mungkin. Itulah sebabnya Tuhan Yesus datang ke dunia. Dia mau mati untuk kita, membuktikan bahwa hidup kita itu sangat berharga. Hidup Kristen bukanlah hidup yang mudah. Pelayanan kita juga bukan pelayanan tanpa kesulitan. Tetapi pelanduk mengajarkan kita, walaupun lemah, mereka membangun rumahnya di bukit-bukit batu. Banyak orang Kristen gagal karena percaya diri sendiri. Banyak pelayan Tuhan gagal karena mengandalkan kekuatannya sendiri. Kita tidak perlu malu untuk melarikan diri kepada Kristus, sang bukit batu keselamatan kita. Ketiga, belajar dari belalang. Belalang adalah binatang yang dikenal tidak memiliki raja yang harus diikuti. Belalang adalah binatang yang lemah, kecil, dan banyak. Mereka seharusnya tidak teratur, tetapi walaupun mereka hidup tanpa raja, mereka bisa hidup dengan teratur. Sesungguhnya persatuan bukanlah hasil dari seorang pemimpin, tetapi adalah pekerjaan Tuhan. Akan tetapi kesatuan yang sehat pasti melahirkan pemimpin. Kalau binatang seperti belalang saja, tanpa pemimpin bisa bersatu dan teratur, apalagi manusia. Jika Tuhan menjadikan kita bersatu, artinya kita harus menghargai kesatuan yang Tuhan ciptakan dan berikan. Bersatu bukan berarti semua harus sama, tidak boleh beda pendapat. Ini bersatu di kuburan. Bersatu juga bukan seperti di hutan, bertumbuh sendiri-sendiri. Bersatu harus dinamis sehingga seluruh tubuh Kristus ini mengalami satu pertumbuhan. Yang keempat, belajar dari cicak. Cicak adalah binatang yang dapat tinggal di mana saja. Walaupun dapat ditangkap dengan mudah oleh tangan, tetapi dikatakan mereka pun tinggal di istana-istana raja. Binatang ini mengingatkan kita cara hidup yang dapat beradaptasi di mana saja. Keinginan untuk selalu mencoba kesempatan membuat ia berhasil hidup di istana-istana raja. Bagaimanakah dengan kita? Berapa banyak kita sudah menjadi berkat di tempat tinggal atau tempat kerja kita? Pasti ada banyak kesulitan yang akan kita hadapi. Kristus pun mengalami banyak kesulitan, tetapi semua itu diterimanya sebagai risiko untuk dia dapat beradaptasi, sehingga dia dapat menjadi berkat. Kita dipanggil sebagai orang Kristen bukan hanya di gereja, tetapi dimanapun kita berada untuk menjadi terang dan garam dunia yang Tuhan ciptakan. Kalau kita sungguh-sungguh melakukannya,
Kita bukan hanya seperti cicak yang ada di istana raja, tapi kita akan mendapat tempat di istana raja di atas segala raja di sorga. Mari kita berdoa. Kami belajar ya Tuhan dari keempat binatang yang digambarkan dalam kitab Amsal ini. Tolonglah kami ya Tuhan dapat hidup dengan bijaksana, sehingga dalam kehidupan kami sungguh dapat memuliakan nama Tuhan dimanapun Tuhan tempatkan kami. Berkati hidup kami, berkati aktivitas kami sepanjang hari ini, ada di dalam anugerah dan pertolongan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah Bible Talk hari ini. Tuhan Yesus memberkati.